Ya dulu waktu kecil memang saya main-mainnya di sini. Semua ditutup, udah hilang semua. Wasiat dari nenek, dari orang tua udah nggak dianggap. Wiwi Duyati tak dapat menahan haru. Rumah warisan yang ditinggalinya sejak kecil dalam waktu dekat akan tertutup tembok. Tidak akan ada lagi pemandangan di depan, tempat dulu ia main, menaruh kendaraan, atau bahkan jalan masuk keluarganya. Tiang-tiang kokoh dan tidak lama lagi tembok yang tebal akan menutup depan rumahnya, sehingga tidak lagi mungkin keluarganya lalu lalang, bahkan sinar matahari pun tak bisa dilihat lagi. Penembokan rumah janda seorang wartawan yang terletak di RT 5 RW 3 Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, dilakukan oleh Yayasan Perguruan Nasional atau Pergunas. Pergunas adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Ironisnya, pengurus yayasan adalah kerabat dekat Wiwi sendiri, yakni sepupunya sendiri. Sebelum penembokan dilakukan, telah terjadi beberapa kali konflik antara pihak yayasan dan warga sekitar selain Wiwi. Itu dimulai pada Desember 2018. Ketika itu Yayasan Pergunas merenovasi bangunan lama. Dalam melaksanakan pekerjaan, saluran air milik warga yang melintasi lapangan sejak puluhan tahun diputus. Atas laporan warga, bangunan sempat disegel. Pada Januari 2019, warga mengirim surat laporan pengaduan ke Lurah Cempaka Baru saat itu dengan tembusan ke kecamatan. Lurah Cempaka Baru kemudian meninjau. Setelah dilakukan mediasi antara warga dan pihak yayasan, warga membangun sendiri saluran air yang memutar lewat depan rumah Bu Wiwi. Pada Juli 2020, yayasan kembali meneruskan pembangunan. Warga kembali protes karena tidak ada musyawarah dengan warga. Pembangunan juga akan menutup pintu keluar masuk rumah Wiwi dengan tembok setinggi rumah. Pada 14 Agustus 2020, Wiwi mendapatkan undangan dari pihak Kelurahan Cempaka Baru terkait pembangunan tersebut. Saat Lurah Cempaka Baru Ceryadi mengaku dapat laporan dari pihak Yayasan Pergunas yang menyebutkan Wiwi mencoba menyetop pembangunan. Awalnya ini bukan rumah saya sih, sebetulnya bude saya. Terus karena dulu saya tinggal di sana masih ada bapak ibu. Bapak saya umur 4 tahun ditinggal bapak. 4 tahun tinggal bapak, ibu nikah lagi. Jadi rumah yang saya sebetulnya di sana ditinggal sama ibu. Bude saya yang tadinya awal tinggal di sini pindah ke depan sampai sekarang tuh. Tapi semuanya duanya udah meninggal. Dulu aman-aman aja, saya waktu bangun ini pun Pak D saja yang punya sekolah. Nggak ada problem. Memang saya jatuh di sini dikasih apa? Kalau mau bangun Wiwi dikasih batu bata, dikasih semen, perlunya apa? Tapi saya nggak minta. Nah setelah meninggal Pak D saya meninggal, tinggal ibu. Nah ibu pesen kalau Wiwi masih tinggal di sini tidak akan ditutup. Lain lagi kalau udah dijual ke orang lain harus tutup. Ini kan karena kita keluarga ya, nggak mungkin lah ditutup. Nah tapi setelah bapak ibu itu semua udah meninggal, udah pesan-pesannya itu, anaknya mulai ngawur. Siapa mana gitu? Hari Cahyanto, Eka Saptawati, terus Adistianusa tuh yang masih ini. Nah, setelah itu, setelah semua udah nggak ada, niatnya untuk menembok. Wiwi harus lewat samping. Ya. Nah, muka saya kan di sana. Kenapa harus ditembok gitu? Aturan dia sendiri saya harus sana. Mbah yang ngasih tanah saya itu nggak pernah nyuruh saya lewat sana. Pokoknya dikasih jalan, dipermudah ke sana ke sini, dipermudah gitu. Terus setelah yang ini, dia mau enak sendiri, dia mau tembok, dia aman dia sendiri, saya harus muter-muter. Nah dulu aliran air saya dulu ke sana tuh, aliran saya nggak boleh lewat situ, ditutup di situ. Akhirnya saya bikin saluran air muter ke sana tuh.
ke Jalan Sudiro. L. Harusnya kan kalau ke depan kan gampang. Tuh ya. Nah, udah akhirnya awalnya memang dulu 2 tahun yang lalu tuh udah mau dipepet juga, cuma saya minta tolonglah dikasih jalan. Akhirnya dikasih tuh semeter tuh awalnya kan. Nah, setelah itu entah bagaimana ceritanya itu ada yang ngadu kata ke kecamatan, dilihat di sini karena nggak ada IMB, segel nih tadi sekolah ini nggak jadi tuh 2 tahun yang lalu, mangkrak gitu ya. Nah, ini baru-baru ini aja setengah bulan yang lalu lah dia tiba-tiba udah punya izin nih. Anak yang nomor berapa itu tadi minta izin sama saya, Mbak tolong diikhlaskan ya, ini anak udah saya mau tembok ini rumah katanya. Lah kan dulu perjanjiannya begitu, saya mau dikasih jalan, kenapa sekarang jadi begitu gitu. Ya memang katanya harus izinnya itu begitu, kalau nggak sesuai sama ruang itu katanya dia nggak dikasih izin begitu alasannya. Awalnya saya oke, tapi adik-adik saya yang lain kan yang di belakang nggak bisa gitu aja kan, saya harus rembukan. Akhirnya kemarin 2 hari yang lalu udah dapat surat dari Pak Lurah untuk mediasi. Ternyata ada yang lapor dia sendiri bahwa katanya saya dilapor, katanya saya menghambat pembangunan. Padahal kan saya yang jadi objek penderita ya. Tapi dia kebetulan akhirnya senang hati saya ke sana ke kelurahan, saya undak-undak saya keluarin semua. Ya Pak Lurah ya kayaknya sih dia bicara nggak masalah IMB dulu nih, dia maunya kekeluargaan, kalau bisa ya dikasih jalan, namanya madep sana setiap rumah terus harus ada dikasih jalan lah. Terus kalau lihat dia IMB dia pasti, oh ini nggak mungkin, kalau IMB itu pasti kalau ada IMB-nya pasti disurvei dulu dan harus ada tahap-tahapan yang nggak bisa dilanggar kan. Akhirnya Pak Lurah minta tolong ditangguhkan dulu untuk menutup tembok Ibu Wiwi. Tolong kerjain dulu yang niat semula itu, gedungnya itu dibangun aja dulu. Tapi kenyataannya setelah Pak Lurah datang sini sama jajarannya semua, besoknya malah tiang pangcangnya malah langsung udah dibikin. Mepet di itu tuh, di pagar saya. Nggak dikasih ruang sedikit pun. Nah, makanya saya jadi bingung nih. Jadi berarti secara teknis, berarti Ibu sendiri memang tanah ini tidak punya surat menyurat? Tanah ini saya cuma punya dari hibah dari nenek, ada surat waris dari nenek. Semua ini semua dapat, cuma yang udah dibikin sertifikat sekolah ini Pak Ade saya sama tante saya. Saya sini belum sendiri. Karena jadi memang tempatnya Ibu diam ini sendiri secara surat menyurat belum lagi dibikin, lagi di BPN, tapi belum turun. Tapi nggak bisa semua karena yang sebagian miring ini punya anggaran beserta yang itu depan semua rumah-rumah sekitar situ nggak punya IMB, punya anggaran, jadi nggak bisa dibikin sertifikat. Saya pun nggak bisa semua, dari sini ke sana ke belakang baru bisa. Kenapa kita melawan gitu? Karena memang posisi kita nggak enak, kita udah ditaruh di tengah, kok jalan juga nggak dikasih. Saya kan harus minta keadilan kan. Ya, terus yang membangun ini itu kita harusnya kan kalau menurut aturan yang benar katanya itu harus minta izin warga sekitar. Ini menurut adik-adik saya yang di sana katanya yang dimintai tanda tangan tuh justru yang nggak berdampak karena pembangunannya belakang, warteg depan sama itu yang situ tuh. Saya jadi dilewatin karena memang nggak akan mempersulit nih kalau saya minta tanda tangan saya nggak kasih lah. Siapa juga yang mau bunuh diri, yang mau ya udah silakan dibangun, silakan ditutup, kan nggak mungkin. Sebetulnya kalau dia mau kasih pun nggak apa-apa, mau tanda tangan saya silakan bangun sampai tingkat 10 pun nggak apa-apa, tapi tolong saya dikasih jalan. Kasih jalan tikus aja nggak apa-apa untuk hawa gitu loh, nggak terlalu gelap. Pembangunan kini berlanjut, segel telah menghilang, dan rumah Wiwi dipastikan akan tertutup tembok di bagian depannya jika keadilan tidak berpihak kepadanya. Nah sekarang saya mau menggugatnya itu
itu surat dari mana gitu loh, kok bisa waktu itu awalnya udah disegel kok sekarang udah bisa, dia melobi siapa. Bolehlah silahkan kalau memang dia mau nerusin dan punya surat, tapi lah jangan langsung jadi besar kepala, tutup. Niatnya niat apa itu? Ada dendam atau nggak tahu. Waktu itu pernah ada yang lapor katanya ini nggak punya surat. Kalau punya surat kamu tunjukin aja, nggak akan disegel deh, saya bilang gitu. Sekarang udah bisa mau dibangun lagi, malah mempersulit lagi, kan berarti nggak bersyukur. Kalau wilayah sini tuh tidak bisa disertifikatkan karena tanahnya Rawan lah. Anggaran. Kementerian Anggaran. Kementerian Keuangan.